Ya, saya ingin melihatnya dari dua perspektif ya, perspektif manusiawi dan perspektif kekuasaan. Kalau perspektif manusiawinya ya wajar, orang yang mau meninggalkan jabatannya tentu ada kekurangan dan kelebihannya, dia minta maaf, itu perspektif manusiawinya. Tapi perspektif kekuasaannya, menurut saya Presiden Jokowi ini presiden yang kalau dalam Islam itu tidak husnul khatimah, ya, mengakhiri masa jabatannya, karena tidak seperti SBY misalnya yang smooth landing. Kelihatannya Jokowi ini bakal crash landing. Banyak orang yang kemudian menuntut dia untuk diadili dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri memang dari awal mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi ini kemudian selalu berpikir bagaimana memperpanjang masa jabatannya dan tidak ingin mengakhirinya. Ya, satu, terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya seperti KM 50, ya, apakah dia terlibat langsung atau dia membiarkan. Yang kedua, terkait dengan dinasti politiknya. Kita tahu ada Kaisang, kemudian Gibran, ada Budi Nasution. Yang ketiga adalah terkait dengan dugaan KKN yang sudah dilaporkan oleh Pengadilan Bandung ke KPK, dilaporkan Boyamin Saiman dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, proyek-proyek yang belum selesai tapi sudah ditangani dia, seperti IKN dan proyek lainnya tentu. Nah, 4 hal ini yang membuat Presiden Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya, ingin 3 periode melalui kampanye Jokowi Prabowo dan lain sebagainya. Sekarang semua itu tidak bisa lagi diperkirakan dalam jangka waktu beberapa hari ke depan akan terjadi pergantian kekuasaan, tetapi justru aspirasi yang ingin mengadili Jokowi semakin membesar. Makanya pilihan Jokowi adalah dia berendah hati meminta maaf sambil mengumpulkan kekuatan, maka ada pasukan berani mati dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan mampu menyetop gelombang masyarakat yang ingin minta dia diadili. Kalau tidak meminta bahwa mantan presiden itu bisa diadili kalau seandainya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan tentu kita pakai prinsip negara hukum, kan, equality before the law, dan kemudian due process semua tetap harus dijalankan. Jadi dia ingin meredakan ketegangan dengan meminta maaf, tapi di sisi lain dia mengumpulkan kekuatan tersisa. Tapi masyarakat sudah tidak bisa dicegah. Dulu pendukung-pendukung dia tiba-tiba membuat postingan yang mengatakan saya menyesal karena kebutuhan dan lain sebagainya. Ini permintaan maaf apakah ada bagaimana Pak Jokowi menurut Pak Rekti, apakah ada pergantian masa transisi agar nanti masyarakat potensi ke depan mengingat sekarang kan sudah chaos gitu? Jokowi tidak lagi berpikir apakah akan mendukung pemerintahan ke depan atau tidak, karena pemerintahan ke depan itu pemerintahan yang sepenuhnya akan dipegang oleh Prabowo, dan masyarakat for the time being untuk sementara waktu sepertinya tidak menjadikan Prabowo sebagai the common enemy. Jadi the common enemy-nya justru keluarga Jokowi, termasuk Gibran di dalamnya. Karena itu yang dilakukannya adalah bagaimana dia kemudian tetap bisa dalam tanda kutip selamat dari masa transisi, dari kemungkinan crash landing. Itu yang harus dia pikirkan. Nah, dulu dia berpikir tidak hanya selamat tetapi tetap mengontrol kekuasaan. Tapi sepertinya gejalanya yang saya lihat tidak berhasil dia mengontrol kekuasaan, karena sedikit demi sedikit kekuasaan dia mulai surut dan banyak orang meninggalkan dia, termasuk partai-partai politik sudah tidak taat lagi. Sebagai contoh misalnya, kita berpikir dia bisa ambil Golkar, nyatanya belum ada tanda-tanda. Menurut saya Golkar akan lebih tunduk kepada Gerindra. Fenomena Jakarta misalnya Ridwan Kamil, saya tidak melihat itu Gerindra lebih Golkar lebih dominan. Golkar, Bahlil, kemudian Jokowi lebih dominan dalam hal Ridwan Kamil. Yang lebih dominan justru Istana Baru. Dari sini saja saya lihat tidak ada kekuatan yang terakumulasi secara baik lagi. Yang jelas ada perpindahan dan kita tahu siapa bos berikutnya. Dan itu adalah hukum alam sunatullah. Pak, ini kalau kita balik ke acara ini, acara ini dibuat agendanya tujuannya apa sih? Saya tidak begitu tahu karena saya diundang sebagai pembicara, tapi topiknya temanya tentang partai politik, membangun partai politik, dan barangkali kita nanti urun rembuk ya saran.
saya mau sampaikan partai politik itu menurut saya, kalau misalnya Anies mau membentuk partai politik, menurut saya sekarang momentumnya, ya, karena momentum itu jarang didapatkan. Momentum yang paling dahsyat tentu tahun 98, ya kan, reformasi. Tapi momentum ini momentum untuk Anies seorang, yang lain tidak. Karena itu sayang kalau tidak dimanfaatkan. Begitu. Apa yang membuat sosok Pak Anies mendapatkan momentum saat ini? Iya, momentum itu nggak bisa dikalkulasi. Momentum itu datang dengan sendirinya. Dulu kita tidak mengerti kenapa yang menjadi pemimpin reformasi orang kecil yang namanya Amin Rais, ya. Padahal dia tidak terjun sebagai politisi, dia hanya pemimpin organisasi keagamaan misalnya, ormas keagamaan. Tapi kalau itu Anies barangkali, ya, justru ketika dia dizalimi dan dimusuhi bersama-sama oleh semua partai politik, maka kemudian dia menjadi orang yang berbeda. Dia berbeda dengan semua ketua umum partai politik yang lolos penyesuaian maupun yang tidak lolos penyesuaian. Karena semua ketua umum partai politik, semua partai politik tunduk pada kekuasaan yang sekarang ada. Kalaupun ada yang tertinggal seperti PDIP, sepertinya PDIP itu tidak kafal untuk menjadi oposisi, selalu ingin bernegosiasi. Bahkan kalau menurut saya bukan tidak mungkin nanti Gerindra dan PDIP atau Prabowo sama Megawati bersatu untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi dalam lintas politik di Indonesia. Dan bukan tidak mungkin juga nanti Gibran Rakabuming di-impeach karena hal-hal yang terkait dengan akun Fubu Fafa misalnya, terkait dengan dugaan ijazahnya, bagaimana kejelasan ijazahnya, dan terkait misalnya kalau bisa dibuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang dia lakukan, yang kata Rocky S3 Saban Sabtu sekolah. Oke Pak, selain momentum apa saja Pak kira-kira untuk tadi masukin seperti biayanya, misalnya di mana? Kalau misalnya Anda membentuk partai politik berpikir biaya, sudah pasti gagal. Membentuk partai politik ingin menang, pasti gagal. Jadi partai politik itu harus menjadi sarana, harus menjadi alat untuk memperjuangkan sesuatu apa nilai. Makanya saya sebagai pemilih PKS misalnya, yang menyayangkan PKS, kok tiba-tiba gabung sama Istana Lama, kolam, ya, gabung dalam kolam yang sama, kemudian mendukung lambang nepotisme seperti di Sumatera Utara. Jadi itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau Anda membangun partai politik didasarkan pada kalkulasi, pasti hancur, tidak bisa benar lagi. Yang pasti terjadi korupsi, karena akan terjadi fundraising. Karena itu partai politik yang benar harusnya ditumpukan pada anggota, iuran anggota dan lain sebagainya. Bisa atau tidak, justru itu tantangannya. Kalau tidak bisa, nggak ada gunanya bikin partai politik yang baru, karena partai politik lama udah banyak yang begitu, gitu. Ya. Terima kasih Pak.